Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Manulu Media yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini tema kajian kita adalah pengaruh makanan halal. Berkaitan dengan tema tersebut, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man akalal halala sofa dinuhu wa raqqa qalbuhu wa lam yakun li da'watihi hijabun." Barang siapa memakan makanan dan minuman yang halal, maka agamanya akan menjadi bersih, hatinya akan menjadi lunak, dan doanya tidak akan terhalang. Begitu besar pengaruh makanan halal bagi diri kita. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, ketika makanan dan minuman yang kita konsumsi itu halal, yang pertama, agama kita akan menjadi bersih. Agama di sini adalah agama Islam. Bersih di sini bisa diartikan bersih dari pengaruh-pengaruh yang bisa merusak agama kita. Mulai dari keyakinan yang diserang dengan syirik dan juga pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Islam itu sendiri. Ketika makanan kita halal, insya Allah syariat akan lebih mudah kita laksanakan. Keyakinan juga akan semakin kuat. Dengan kata lain, ketika makanan yang kita halal, maka dalam kita beribadah, kita akan lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faidah yang kedua dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal adalah hati kita akan menjadi lunak. Kita tahu hati yang keras itu akan sulit menerima nasihat, sulit menerima hidayah. Jadi ketika hati kita kok lunak, hati kita ini tidak keras, insya Allah kita akan lebih mudah menerima nasihat, menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua berawal dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Adapun faidah yang ketiga dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal adalah doa kita kepada Allah tidak terhalang. Artinya apa? Doa kita akan lebih cepat diijabah, akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, jika selama ini kita merasa bahwa dalam beragama dirasa kok kurang mantap atau kurang yakin, atau ada istilah Islam KTP, jadi beragama hanya di KTP-nya saja, sementara amaliyah sehari-harinya itu masih belum menggambarkan sosok orang Islam, maka perlu kita berbenah, perlu kita renungi lagi apakah makanan dan minuman yang kita konsumsi itu sudah benar-benar halal. Halal di sini dapat dijelaskan ada halal yang dari zatnya sendiri itu memang sudah halal, ada juga halal yang dari cara memperolehnya. Kita tahu nasi itu halal, tapi kalau nasi dari hasil mencuri tentu itu haram untuk dimakan. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan makanan maupun minuman yang kita konsumsi. Kemudian jika kita mungkin bagi orang tua yang memiliki anak,
ketika anak kita nasihati kok susah sekali kita nasihati, seakan hatinya itu keras, maka itu juga perlu dijadikan bahan kita untuk berbenah. Jangan-jangan selama ini makanan dan minuman yang kita berikan kepada anak kita itu kehalalannya masih samar-samar, belum jelas, sehingga berdampak pada hati anak kita. Karena di sini disebutkan ketika makanan dan minuman yang kita konsumsi itu halal, maka otomatis dampaknya hatinya akan menjadi lembut, menjadi lunak dan mudah menerima nasihat. Yang ketiga, doa kita tidak terhalang. Jadi jika selama ini kita sudah berdoa siang malam tapi tak kunjung dikabulkan, alangkah baiknya kita koreksi. Jangan-jangan yang menghalangi terkabulnya doa kita adalah berasal dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Jangan-jangan makanan yang kita konsumsi tersebut kehalalannya masih diragukan. Mungkin yang sering kita kurang memperhatikan adalah cara kita mendapatkannya. Insya Allah kalau zat dari makanan dan minuman itu mudah kita mendeteksinya. Misalnya kita diberi 2 daging sapi dan daging babi, kita akan mudah mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Tapi untuk mengetahui mana daging sapi yang hasil dari kerja keras halal dan mana daging sapi yang hasil dari mencuri atau hasil dari menipu, itu sulit kecuali kita mau benar-benar menelaah, berhati-hati dalam bermuamalah sehari-hari. Mungkin itu kajian singkat kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.